wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syika salama ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita sekarang berada pada tanggal 24 Sya'ban. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Menurut hitungan hisab itu akan jatuh hari Sabtu. Tapi kita menunggu sidang isbat Departemen Agama bersama dengan ormas-ormas Islam untuk menetapkan ru'yatul hilal. Ya, apakah nanti terlihat hilalnya sehingga akan diumumkan untuk kita berpuasa, atau tidak terlihat maka dikenakan Sya'ban 3 bulan. Ya. Dan untuk itu kita perlu persiapan mental, fisik, ya, dan mungkin berbekalan untuk kita bisa menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan ini bulan pilihan Allah. Ya, saya akan meninjau Ramadan dari si akidah, ya, supaya kita memahami apa dibalik semua ini. Karena Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini merupakan pilihan Allah yang rupanya itu juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Hanya saja yang komitmen untuk menjalankan syariat Ramadan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan berpuasa Ramadan kepada kalian sebagaimana hal itu diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Ya. Hal itu dilaksanakan supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. Coba lihat umat yang terdahulu, bagaimana mereka menjalankan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan sudah gak ada lagi umat terdahulu. Paling tidak 2 umat yang hadir di dunia sebelum kita. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka melaksanakan ibadah Ramadan? Sama sekali tidak. Bahkan dalam kalangan Yahudi itu ada yang puasanya nunggu musim dingin. Kalau musim panas berat. Hanya ada perubahan. Ada di antara mereka yang puasa tidak makan tapi tertidur. Ada yang puasa tidak makan tidak minum tapi tetap hubungan suami istri. Artinya syariat itu sudah dirubah-rubah. Padahal syariat puasa Ramadan bagi kaum Yahudi itu 40 hari. Ya, pada ayat ke-142 surat Al-A'raf. 40 hari Nabi Musa melaksanakan puasa Ramadan. Yang 30 hari oleh Allah ditambah 10 hari. Jadi berapa? 40 hari. 30 hari aja nggak mereka jalankan, apalagi 40 hari. Ya. Begitulah kaum Nasrani juga tidak terlihat mereka itu. Jadi komitmen puasa terjadi hanya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk mengetahui tentang ini, kacamatanya pakai apa? Untuk melihat semua itu kacamata pakai apa? Pakai ayat 68 surat Al-Qasas. Ya, coba dibaca terjemahannya. Al-Qasas ayat 68, Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? Surat Al-Qasas ayat 68. Hah? Apa ayatnya itu?
rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Coba yang kedua dibaca tersebut. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepadanya Muhammad? Apa itu? Al-Qasas ada? Al-Qasas 68. Oh, apa itu? Ya maklum belum berapa. Iya. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah yang menciptakan sesuai dengan keadaannya, Allah juga yang memilih. Manusia tidak punya pilihan. Berarti apa manusia dia? Lemah sekali. Maka nggak suci Allah dari segala disekutukan oleh manusia. Antum laki-laki yang sono perempuan siapa yang pilih? Orang tua antum. Siapa pilih? Allah. Yang ini mukanya begini, yang itu begitu, yang itu begitu. Siapa memilihkan ini? Allah. Terus yang pilihkan antum istri siapa? Yang pilihkan antum anak ini siapa ini? Sebenarnya manusia ini gak berdaya. Semua itu pilihan Allah. Tetapi Allah Maha Sempurna, pilihannya pasti yang terbaik. Karena Allah Maha Sempurna. Kalau Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Dalam kehidupan manusia, di Pak Soleh Sidik di tanah di Pulau Tinggi, terus bikin rumah dia. Pilih siapa itu? Pilih Pak Soleh. Ya. Soalnya depannya ada Pak Usman, soalnya dia pilih tanah sono, dia bangun rumah siapa itu? Tiba-tiba ada bapak-bapak dari sini, Pak datang dari Pak Soleh. Ini bikin di sini, ini di sini, dia ngatur rumahnya sama Pak Sulis. Atau dia datang ke rumah Pak Usman. Ini kamar mandi di sini, di dapur dari sini, diatur sama dia. Kira-kira reaksi dua orang ini apa? Hah? Nanti apa reaksinya? Nah kamu siapa? Fir'aun. Ya. Lah di dunia ini banyak manusia kayak Fir'aun ini. Ya. Allah yang mengatur semuanya, Dia mau mengatur sendiri. Mengatur rumah tangganya, mengatur masyarakatnya, mengatur negaranya, mau diatur semua dia. Tidak melibatkan Allah sama sekali. Itu apa itu? Fir'aun. Aku Tuhannya dia sendiri. Nah, ini kehidupan manusia itu luar biasa. Tapi hidup ini pilihan. Kamu mengikuti pilihan Allah, atau kamu ambil pilihanmu sendiri, kamu tahu jauh dengan pilihan. Ya. Hidayah hadinal sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan hidayah kepada manusia, petunjuk Islam, petunjuk kebenaran. Ya. Tinggal kamu pilih sesuai dengan pilihan Allah, atau kamu pilih dengan pilihanmu. Berarti kamu bertanggung jawab dengan pilihan. Makanya manusia cuma dua. Orang yang ikuti pilihan Allah, dan itulah yang namanya kebenaran. Atau dia pilih dengan pilihan lain yang bertentangan dengan pilihan Allah, itulah kesesatan. Coba lihat surat Yunus ayat 32. Wadzalikumullahu rabbukumul haqq wa madza ba'dal haqqi illa dhalal fa la tusrafun. Maaf, agak sedikit. Sekarang baca. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Nah, kebenaran itu dari mana sebenarnya? Dari Allah. Yang dari manusia ini relatif. Kalau manusia menciptakan kebenaran menurut versinya dia bertentangan dengan kebenaran Allah, berarti apa? Kesesatan.
meskipun dari profesor, ya, meskipun titelnya seaplik-aplik. Kita sudah lihat apa? Data dari Allah SWT. AI itu teknologi modern yang paling canggih hari ini. Ya, intelijen buatan, kecerdasan buatan manusia yang IQ-nya 300.000. Indonesia ini menurut hasil penelitian yang terakhir rata-rata IQ-nya 78. Makanya Prabowo bikin program kasih makan bergizi, ya, supaya IQ-nya naik. IQ-nya naik. Ya. Harapannya ter. Ya, kalau musola nikmat IQ tinggi-tinggi, tak makan ikan. Ya, Masya Allah. Jadi nggak perlu bantu Prabowo ya. Masya Allah. Ya. Jadi sekalian, rata-rata IQ orang normal itu 110. Itu normalnya. Kalau di atas itu cerdas lah. Ya, nanti di atas 50 jenius. Di atas 150 jenius. Indonesia yang paling tinggi IQ-nya Habibie 200. 200 itu paling tinggi. Bahkan Habibie itu di atas Einstein. Einstein itu 190. Ya. Tapi yang kayak gini kan gak banyak. Ya. Nah, intelijen buatan ini, kecerdasan buatan AI ini, itu 300.000. Berarti hebat sekali ya. Ya, Bapak Ibu nanya apa saja dia jawab. Tapi ketika dijawab, dipertanyakan, AI, coba kamu buat ayat-ayat kayak Al-Quran. Maaf, saya nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Karena itu firman Allah. Tidak ada yang bisa mampu membuat ayat-ayat seperti Al-Quran. Coba kamu buat ayat-ayat Bible. Oh, langsung dia keluar ayat-ayat Bible, karangan AI. Ya, itu bukti betapa memang yang dari Allah itu tidak mungkin ditandingi oleh manusia. Meskipun hanya satu surat, biasanya nggak mampu. Itu data dari Allah SWT. Jadi sekalian, saya mau tanya antum, ikuti pilihan antum atau ikuti pilihan Allah? Ikuti pilihan Allah supaya selamat. Ya. Pak Kamigo, coba kita lihat bagaimana Allah memilihkan kita itu semuanya terbaik. Ya. Pertama, Allah menciptakan 3 makhluk ini. Malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Ya. Kemudian Allah ciptakan juga yang di langit sana. Udah Allah ciptakan yang di bumi dan seisi. Coba lihat ayat 4 dan 5 surat As-Sajdah. Allah alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala 'arsy. Wa lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tadhakkarun. Yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ayat keempat 5 surat As-Sajdah. Allah lah yang lebih besar. Kemudian dia bersemayam di atas arsy dan tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut hitungan. Jadi Allah ciptakan langit-langit dan bumi dan berapa besar? Dan kita masa 1 hari si Allah sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Jadi berapa tahun? 6000 tahun. Kata Nabi, penciptaan dunia ini dimulai hari Sabtu. Sabtu, Ahad diciptakanlah bumi ini. Kemudian Senin, Selasa diciptakan langit.
Rabu Kamis diciptakanlah isi bumi dan isi langit. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dan arsy itu adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Tidak ada duanya. Kemudian hari Jumat diciptakanlah surga dan neraka sampai asar. Ya. Pada asar diciptakanlah manusia, diambilkan tanah dari bumi, diambilkan air dari surga. Ya, kita lihat tin. Tin itu apa? Kalau bahasa Jawanya lempu. Ya kan? Kalau untuk bikin keramik-keramik itu pakai apa? Pakai lempu. Jadi orang Jawa pasti ingin lempu. Nanti kita cuma duren. Bukan lampu. Banyak lampu ya. Ya. Ini musim duren ini masih banyak lampu duren. Jadi sekalian, dari tin itulah diciptakanlah Adam alaihissalam. Allah sebutkan pada ayat 71-72 surat Al-Asr 71-72. Wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Tentu kenapa enggak semangat itu lagi? Ya. Shot 71-72 biar tahu asal usul manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan sujud kepadanya. Manusia ada unsur Bapak Ibu. Jasmani itu dari tanah. Rohani itu unsur surgawi. Allah tiupkan biasa. Makanya hari ini yang paling banyak orang menderita siapa? Orang kaya yang tidak kenal agama. Ya, kekayaannya melimpah, tapi yang ngerti agama. Dia hanya bisa memuaskan tubuhnya. Tubuh ini porsinya kira-kira cuma 20%. Rohani berapa? 8%. Orang kalau memuaskan tubuhnya, rohaninya gak diisi, kira-kira peranan. Nah, itulah namanya anxiety. Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang menimpa manusia hari ini. Ya, makanya Ibnu Hibban dalam kitab Rawdatul Uqala wa Jannatul Uqala mengatakan siapa orang yang berharta itu tapi tidak paham agama Islam, seperti orang punya sandal dan punya kaki. Apa artinya sandal dan punya kaki? Ya, subhanallah. Makanya kebahagiaan itu gak ada kaitan dengan kaya maupun miskin. Ada kaitan. Orang miskin bisa bahagia, sangat miskin. Kata Nabi, "Makana aminan fi sirri, wa'afan fi jasadi, lahu qutu yawmin, maka ada wadunya hisat ilahi min hadar." Bila orang itu imannya utuh, ya, badannya sehat, ada yang dimakan hari itu, seakan dunia miliknya. Kamu jangan besok, apalagi itu 7 turunan kamu jangan. Hanya hari itu saja. Seakan apa? Dunia miliknya. Begitulah pentingnya iman. Makanya apa itu di langit sana itu diisi oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Kata Nabi, tidak ada satu tempat yang ada 4 jari di langit sana kecuali ada malaikat. Coba lihat itu ayat 75 surat Az-Zumar. Wa tara malaikata hafina min hawl 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Az-Zumar ayat 75. Dan kamu Muhammad
akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi tipusan di antara hamba-hamba Allah dengan arif dan mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Malaikat tidak pernah melanggar Allah. Yang suka melanggar siapa? Kita ini. Dan saya itu tidak melanggar. Ya. Makanya Allah memuliakan manusia, tapi manusia yang kurang memuliakan Allah. Makanya istilah pentingnya menyadari kita dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Di atas sana malaikat bertasbih, bertahmid, mengelilingi arsy. Ya, tak ada henti-hentinya. Nah, kemudian dihadirkanlah jin dan manusia ke muka bumi ini. Surah Thaha 123. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, secara ringkas kita lihat manusia dan jin dihadirkan di muka bumi. Ya, setelah peristiwa di luar sana di mana di langit sana, jinnya iblis melanggar Allah sehingga diusir dari rahmatnya. Ada Hawa juga melanggar Allah dengan melanggar satu larangannya, akhirnya mereka dihadirkan ke muka bumi. Surat Thaha 123. Dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu ada dan keturunannya menjadi musuh bagi yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, ketahuilah bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Bolehlah hiduplah manusia di muka bumi. Ya, kalau ada permusuhan di antara manusia, itu pasti ada peranan setan. Setan siapa itu? Setan jin. Iblis. Iblis itu panglimanya jin. Iblis itu dari jenis jin. Karena bila jin ini fafasaqa an amri rabbih. Panglimanya jin apa? Iblis itu. Jadi sekalian, tidak ada permusuhan di tengah manusia. Suami istri musuhan pasti ada pengaruh jin. Saudara bermusuhan pasti ada pengaruh jin. Antar kampung, antar negara, itu semua karena pengaruh jin. Setan iblis. Makanya hidup ini harus damai, jangan bermusuhan. Ya, berdamailah dengan keluargamu, berdamailah dengan kawan-kawanmu, berdamailah dengan bangsamu. Jangan bermusuhan. Bermusuh itu datanya dari apa? Setan. Nah, yang penting terakhir itu, siapa yang ikuti petunjukmu ini, maka dia tidak akan tersesat di muka bumi ini. Dan dia akan selamat. Ya, tak kabur jalannya, ikuti petunjuk Allah. Ya, dan di akhirat nanti dia akan mendapatkan balasan yang lebih surga. Ya, jadi Allah itu sayang kepada umat manusia itu luar biasa. Dipilihkan yang terbaik. Dari seluruh malaikat itu, siapa malaikat yang terbaik? Jibril alaihissalam. Dari seluruh makhluk manusia di muka bumi ini, siapa yang terbaik? Jadi sekarang saja manusia ini jumlahnya 8 miliar lebih. Seperempatnya itu muslim. Bagaimana dari paham susah? Pew Research Center menyebutkan diperkirakan 2070 mayoritas penduduk dunia muslim. Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Dengan peristiwa seperti Gaza ini bisa lebih cepat dari itu. Ya, makanya sekarang ini banyak orang-orang yang masuk Islam di Amerika, di Eropa, banyak negara. Ya. Jadi sekalian Allah pilihkan dan seluruh manusia ini 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi, di tengah itu ada berapa? 313 Rasul. Yang disebutkan di Al-Quran 25. Ya, dari mereka dipilihlah 5 ulul azmi. Surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika
Wa wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kabur 'ala musyrikina ma tad'u ilaihi, Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Asy-Syura ayat 13. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkanlah agama keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Dibilanglah 5 ulul azmi sebagai perwakilan dari seluruh para nabi dan rasul. Kepada mereka diberikan Islam, hanya Islam para nabi sebelum Muhammad itu masing-masing untuk kaumnya. Kecuali Islam yang dimana Muhammad ini apa? Universal. Ya, jadi Islam ini sudah melengkapi dari seluruh ajaran para nabi dan rasul. Dibilangkanlah oleh Allah manusia terbaik untuk kita siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Muhammad diutuslah malaikat Jibril membawa wahyu apa ini? Kitab suci terbaik apa ini? Al-Quran. Ya. Saya nggak perlu baca lebar, sudah tahu semuanya. Dan dipilihkan tempat yang terbaik mana itu? Mekah. Makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, ya lihat itu orang yang tawaf di Ka'bah 24 jam. Persis seperti di sekitar Asyura Abbas. Mereka bertahmid, bertasbih, ya, berharap Allah, berharap ridha Allah, doa mereka, ya, sekitar Ka'bah 24 jam. Musim panas, musim dingin, ya. Itulah tempat terbaik di dunia, Bapak Ibu sekalian. Allah pilihkan kita umat Islam, Nabi-Nya berada di tempat yang terbaik. Ya. Dan itu pilihan siapa? Allah. Kemudian diberikan juga bulan yang terbaik. Itulah Ramadan. Surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah 185. 185. Beberapa hari yang ditentukan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan termulat Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi kalau udah waktu azannya dulu kita benar-benar ya, dan tuntas. Bapak Ibu sekalian, siapa memberikan Ramadan? Allah. Kalau Bapak Ibu sadar itu, berarti ini bulan apa? Bulan terbaik. Pilihan Allah. Nanti kita terangkan di mana letak nilainya Ramadan. Yang penting Bapak Ibu tahu itu pilihan Allah. Jangan nanti bilang, ya Ramadan lagi. Sedih Ramadan dan keras. Bukan dia sabu, dia sentuh. Ya, nah, itu orang masalah itu. Ya, itu masalah itu. Yang keberatan dengan datanya Allah. Allah pilihkan yang terbaik, dia keberatan. Ada nggak orang ini? Ada. Nah, insya Allah nggak ada di hari ini. Bu, jangan ngomong sendiri bu. Dengar nggak bu? Ramadan pilihan sama bu? Bukan pilihan suami ibu. Pilihan sama? Dan Allah. Itulah bulan yang terbaik. Ya, kedengaran. Ya. Jadi saya sekalian itu. Dan Allah pilihkan
terbaik malam apa itu? Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah pilihkan malam yang terbaik. Suhuf Ibrahim, Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa itu diturunkan awal Ramadan. Al-Quran apa? Malam Lailatul Qadar. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita silakan apa? I'tikaf. Di sini ada i'tikaf nggak? Boleh. Karena itu bukan masjid. I'tikaf terus ya udah. Atau terus dari Islam. Ya, boleh tahu sendiri nggak ada lagi nggak ada itu. Ini musola ya. Jadi masjid nggak ini? Belum. I'tikaf itu di masjid. Nggak tahu fatwanya siapa. Nah, saya baru tahu tadi dari Pak Tulis ada i'tikaf. Ini kan musola. Iya. Kenapa pada yang beli suka dekat rumah dikirimin makanan rumah ya? Sana ada i'tikaf dari Islam atau dari masjid, ya supaya apa? Jumatan tak keluar. Kalau antum di sini Jumatan di mana? Salah. Berarti kamu namanya itu keluar dari masjid berarti keluar dari musola berarti bukan i'tikaf namanya itu. Ya, itu maksudnya i'tikaf supaya apa? Di masjid. Siap? Dan keberatan. Allah berikan kita di masjid. Wa antum akifuna fil masjid. Ada di musola itu. Supaya kamu i'tikaf di masjid itu. Ya. Ala kulli hal silaturahmi ini penting saya ingatkan ya. Kalau sudah tersinggung. Saya juga tetangga kalian juga. Jadi sekalian makanya i'tikaf di masjid, kemudian insya Allah nanti sama saya dengan Islam, orang sama dengan Islam, ya, mengaji bareng Islam. Lanjutannya bagaimana yang Allah ini kan? Bagaimana Ustaz sekalian? Jadi Allah pilihkan malam terbaik. Saya tanya sama antum, kenapa Lailatul Qadar kok diulangi sampai 3 kali? Kenapa? Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri 3 kali disebut. Kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadri itu, Lailatul Qadri ada 9 huruf. Kali 3 berapa? 27. Berarti kata Ibnu Abbas, perkiraan terbanyak apa malam Lailatul Qadr terjadi pada 2 malam berturut-turut. Itu isyarat dari Al-Quran. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nabi mengatakan carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tetapi sedangkan dasar ayat itu maka kemungkinan besar terjadi akan banyak di malam Lailatul Qadar. Itu malam 27. Makanya kalau malam 27 tinggalkan semua aktivitas. Ya, tadi kalau bisa Pak, i'tikaf kita satroni kita tongkrongin itu 10 hari. Supaya jangan sampai lepas ke malam Lailatul Qadar. Kalau tidak terjadi di malam 27, malam lain kita ada di masjid. Sedang apa? I'tikaf. Ya. 10 hari itu Allah. Dan usahakan paling tidak seumur hidup sekali antum merasakan i'tikaf. Dahsyat menantu. Beda. Oke, Allah pilihkan malam yang terbaik. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan ada kita dipilihkan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Surat apa? Al-Maidah, Al-Imran 110. Al-Maidah aja udah makan aja ya. Al-Maidah kan hidangan aja. Nggak bisa makanan. Kamu adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia, menyuruh pada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ya, kita stop dulu, kita dengar ada korupsi. Ya. Tiga apa? Judul. Ya, korupsinya nomor 2, tapi judul nomor 1. 3 ini yang sekarang bergelar itu Pak Islam. Dan judul ini jangan lupa itu ada kaitannya dengan HP.
Itu anak-anak muda yang suka main game-game itu. Nah, nanti diinspirasi itu, ditarik nanti ke judul-judul aktif. Ya, kayak muda-muda jangan tenggelam dengan setan gepeng ini. Ya, ini kalau tidak hati-hati ini menjerumuskan dalam nanti. Apalagi kalau sudah masuk Ramadan, ya harus lebih mencintai ini daripada ini. Ya, lebih banyak baca Quran daripada baca WA-nya. Ya. Karena ada ulama di Mesir mengatakan bahwa ulama asal usulnya atau masyarakat asal usulnya itu mereka pegang Al-Quran seperti orang sekarang pegang HP. Kira-kira antum bisa melepas HP? Ya, susah. Kalau kakek-kakek oke lah, tapi yang muda-muda itu susah. Mana-mana Pak Habib, bahkan ada HP-nya 2 ada 3. Saya menemukan ada anak muda HP-nya 13. Tapi istri 1. HP-nya 13. Biasanya kalau orang HP-nya banyak itu tandanya istri banyak. Ya, tidak ada apa jejak. Nah, bagaimana sekalian, makanya ya Allah pilihkan kita yang terbaik menjadi umat terbaik. Masalah ketika umat ini banyak kemungkaran, dia harus kita hentikan. Ya, upayakan untuk kita ikut andil di dalam melakukan upaya nahi mungkar selain apa? Terus meningkatkan keimanan. Oke, baru itu. Selanjutnya, jadi Allah pilihkan malaikat terbaik siapa? Diberikan kitab suci apa? Yang terbaik apa? Al-Quran. Diberikan kepada apa? Nabi terbaik siapa? Di tempatnya terbaik mana? Kemudian di malam yang terbaik malam apa? Kita dipilih oleh Allah umat yang terbaik. Itu pilihan Allah. Pilihan Allah adalah sempurna. Jangan kita pilih yang lain. Makanya tidak mungkin orang bahagia tanpa ikuti pilihan Allah. Kesimpulannya, ikuti kehendakmu dengan kehendak Allah. Cocokkan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ya, itulah kehendak Allah. Suruh sholat, suruh puasa. Ya. Nah, ternyata syariat yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi itu adalah ya, semuanya diperintahkan oleh Allah. Tapi kita lihat nanti bagaimana komitmen umat yang terdahulu terhadap syariat ini bagi kita. 4 saja. Pertama, syariat sholat itu untuk seluruh umat. Hanya memang dulu Bani Israel itu sholatnya 50 waktu. Kita berapa? 50. Karena mereka umat yang kuat. 50 waktu. Kita 5 waktu. Zakat, mereka diperintahkan zakat. Tapi sekarang sudah hilang itu. Di mana zakatnya mereka? Ya, sholat juga begitu. Di mana sholat mereka? Sudah jauh dengan sholat kita kan? Kayaknya kemarin saya menemukan ada seorang wanita Cina Allah. Dia masuk Islam karena menemukan di Bible bahwa Yesus ketika di Golgota itu berdoa sambil sujud. Doa itu sebenarnya artinya 2. Doa ibadah, yaitu pada seperti sholat, itu beribadah, dan sholat doa masalah. Doa dan bentuk permintaan. Sekarang orang Kristen kalau doa gini, udah gak sujud lagi. Itu begitu siapa itu? Begitu siapa itu? Ya, sudah lagi itu Nabi Isa. Jelas, sholat sudah beda, zakat sudah beda. Yang ketiga apa? Puasa tadi. Mereka puasa, kita juga puasa, tapi puasa sudah beda. Yang keempat apa? Haji. Mereka diperintahkan haji. Itu sekarang lihat hajinya kemana? Saya ke Palestina. Mereka itu hajinya di sana. Ya, saya lihat tuh mereka yang haji itu. Hajinya itu apa? Dibandingin sama pendetanya itu. Ya, mandi-mandi di Sungai Yordan di Palestina. Haji itu mereka yang pilgrim. Ya, sudah beda semuanya. Oke, kita lihat sekarang fokus ada 4 ini ya, supaya pertama surat apa? Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum aibatan yahduda bi amrina wa auhayna ilaihim fi'la khairat wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa qalu lana 'abidin.
Nah, itu surat apa? Al-Anbiya ayat 73. Itu dua syariat. Yaitu apa? Salat dan zakat. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Situ ada apa? Syariat salat dan zakat. Tadi surat Al-Baqarah 183, syariat apa tadi? Puasa. Sekarang haji. Surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina bi kulli fajjin 'amiq. Itu haji. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang mulus datang dan tidak menjurus jauh. Siapa menyerukan itu? Allah. Nabi Ibrahim. Ya, yang senyuruh menyampaikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan bapaknya orang Nabi. Ya. Tapi sekarang siapa yang berangkat haji? Hanya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena mereka dalam bahasa Islam. Kalau mau haji harus bisa Islam dulu. Kalau enggak bisa masuk Mekah. Ya. Kalau kafir nggak boleh masuk Mekah. Itu dilarang Muslim. Makanya Rasul tetapkan 5 rukun Islam. Apa tadi? Syahadat, lalu kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Ada umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan lengkap. Umat yang lain tidak. Makanya jangan sampai kita tersesat jalan. Jelas? Nah, sekarang kita fokus untuk apa namanya Ramadan. Mengapa Ramadan itu kok dipilih sama Allah? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis qudsi, Rasulullah menyampaikan, Allah berfirman, "Kullu 'amalin ibn Adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dha'f illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi idza taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri." Disabim marhatan dan seterusnya. Nabi katakan setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan balas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Kalau Bapak Ibu bersedekah 1 juta, dapatnya berapa? 10 juta sampai 700 juta. Balasnya dari Allah. Makanya dagang sama Allah tidak pernah rugi. Itu di luar Ramadan. Kalau sudah masuk di Ramadan, Allah yang membalasnya langsung. Berarti apa? Tanpa batas. Makanya Ramadan ini dahsyat. Harus kita apa? Sambut Ramadan ini dengan sepenuh hati, kesungguhan, ya, maksimalkan untuk ibadah Ramadan. Karena Ramadan ini bekal untuk 11 bulan ke depan. Kalau Ramadan seseorang yang nggak beres, di luar itu pasti lebih tak beres lagi. Ukurannya Ramadan. Makanya para sahabat mengingatkan, jangan kamu samakan kamu sebelum Ramadan dan ketika kamu Ramadan, harus beda. Hanya malaikat menyerukan, ya baghil khair aqbil, wahai orang suka berbuat baik, buka keran kebaikan di Ramadan. Wahai baghil syarr aqsir, wahai orang yang suka berbuat buruk, hentikan keburukanmu pada bulan Ramadan. Karena Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan yang mengganggu itu dibelenggu, dan Allah siapkan malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Makanya umat Muhammad SAW akan menjadi umat yang paling terbanyak masuk surga. Karena Nabi surga itu ada 120 saf. Ya, 80 saf akan diisi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan mulai Nabi ada pesawatnya bisa, mereka hanya menempati sepertiga penduduk surga. Siapa 23-nya? Siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai kita nggak cinta. Makanya bekal Ramadan adalah bekal yang utama untuk kita bawa menghadap Allah, karena di surga itu ada 8 pintu. Satu pintu namanya Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Makanya jangan sampai tidak dilaksanakan ibadah puasa Ramadan, karena Allah membalasnya. Kenapa ya Allah? Kok membalas Ramadan langsung dengan ada di
Karena dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena Allah. Ya, selama ini kita makan kenapa? Karena untuk diri sendiri. Ya, kita minum untuk diri sendiri. Kita melakukan syahwat untuk diri sendiri. Ini kita hentikan karena itu Allah. Tunduk kepada Allah. Makanya orang puasa itu hebat. Ya, Assalamualaikum sekalian. Makanya puasa ini harus kita maksimalkan dan jangan lupa ini sebagai satu kesempatan untuk berbuat baik. Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini di antara kelebihan Ramadan. Ya, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa waktu siang Ramadan, ya, kemudian karena tuntutan keimanannya, karena berharap ridha Allah, maka Allah akan dosa-dosa. Sudah sampai Ramadan selesai tidak terlampunkan dosa-dosa kita. Berarti ada masalah dalam Ramadan kita ini. Ya. Dan siapa yang qiyamul lail apa itu? Tarawih. Pada malam hari Ramadan, karena keimanan dan berharap ridha Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi siang puasa, malam apa? Tarawih. Barakallahu sekalian. Jadi itulah hal yang harus kita perhatikan karena keutamaan Ramadan. Bapak Ibu, jam 10 pagi masuk dapur, makan sepiring, terus disini lagi puasa kok makan. Astagfirullahaladzim, lupa bu. Terusin atau berhenti? Batalin atau terusin? Batalin atau terusin? Lupa. Ya, ibu-ibu jam 1 siang minum, ketahuan suaminya, kok ini minum astagfirullahaladzim, lupa. Terusin atau batalin? Lanjut puasanya. Oke, jam 2 siang bapak-bapak ngerombol kamar langsung rekam ibunya istrinya sampai terjadi hubungan. Batalin atau terusin? Astagfirullahaladzim, lupa. Itu ya. Terus itu batalin. Batal. Harus mengganti puasa Ramadan 60 hari. Ya, kalau terjadi hubungan suami istri di tengah Ramadan, ya, maka harus mengganti berapa? 60 hari. Betul. Saya jangan sampai tua-tua lagi. Setiap Ramadan dan berkemisi, ya, hati-hati. Karena nggak mungkin 2 orang lupa. Kalau satu lupa, ya itu diingatin ya. Nah ini dua-duanya. Azan maghrib, orang beli juga teriak-teriak. Ya, Allahu Akbar. Ada bapak-bapak nggak makan kurma, nggak minum air, langsung ke istri. Boleh tidak? Halal tidak? Pak, halal tidak Pak? Halal kan? Halal kan ya Bapak ini? Lu kan bener nggak sempat makan kurma? Kan seperti itu? Hah? Hah? Tapi kalau terjadi gimana? Batal nggak makanya? Nggak sah. Cuman jangan lewat kena. Sama, bapak-bapak ini kan kurang sabar Bu. Ya, apalagi kalau banyak makan durian itu, ngeri itu. Jadi terkadang disitulah pentingnya memahami fikih siap ya. Fikih puasa harus kita pahami supaya jangan sampai ada. Karena semuanya kan kami sohimin dari selalu siap dan juga atas berapa banyak puasa. Tapi gak dapat pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Ya, makanya harus dijaga betul. Ya, dan Ramadan bulan apa tadi? Bulan Al-Quran. Makanya usahakan apa? Sering menghatamkan Al-Quran. Kalau bisa 3 hari sekali. Ya, berapa? 3 hari. Bisa 3 hari sekali. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan beliau hatamkan sehari 2 kali. Imam Syafi'i. Ya, udah target kita 3 hari sekali. Berarti kalau sebulan berapa? 10 kali. Ya. Kalau seandainya terlalu sibuk, ya udah jangan lupa baca atau juga bisa dikatakan apa? Murattal.
Berontak sama dengan dengar sama dengan membaca. Dari sisi apapun jangan terputus dengan mendengarkan Al-Quran. Ya. Malaikat Jibril terakhir sebelum Nabi wafat itu tadarusan sama Nabi sampai 2 kali hatam Quran. Malaikat Jibril. Ya. Minimal itu targetnya, minimal lama 2 kali hatam Quran. Ya. Nah, Barakallahu, saya bisa hatam Quran sehari 10 kali. Bisa? Bisa. Baca Qul 30 kali. Karena membaca Qul 3 kali sama dengan pahala hatam Quran. Tapi jangan cuma itu, tetap menghatamkan Al-Quran. Makanya harus kita pahami itu nilai-nilai besar yang harus kita amalkan supaya apa? Dilipat gandakan pahala kita itu. Ya. Jadi muslim itu harus cerdas. Ya. Nah, Barakallahu, Ramadan juga kata Nabi apa? Asyamu junnah. Puasa Ramadan itu apa? Perisai. Perisai dari apa? 2 kata Nawawi. Perisai dari hawa nafsu dan perisai dari api neraka. Ya, makanya Ramadan intinya adalah mengalahkan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumbernya 5 kata Nawawi. Dalam kitab Zadul Ma'ad disebut apa? 5 sumber hawa nafsu. Yang pertama nafsu makan. Orang kalau makannya berlebihan, makan haram itu pasti nafsunya lihat. Makanya tunjukkan hawa nafsu dengan puasa. Yang kedua nafsu minum berlebihan atau minum haram. Nah, itu pasti nafsunya lihat. Nah, ketiga nafsu seks. Makanya siang Ramadan apa tidak boleh berbuat suami istri. Tapi ada ibu yang berlebihan. Malam-malam suaminya doyan. Ish, mana? Gak mau dia. Dan tidur setelah Ramadan. Suaminya bergusur sama Ramadan kapan? Bu, jangan berlebihan, boleh malamnya. Asal jangan siang. Kalau siangnya ganti 60 hari. Kalau siangnya boleh nggak? Malamnya boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi itu nafsu apa? Nafsu seks kendalikan. Yang keempat nafsu apa? Tidur. Ya, nafsu tidur. Jangan puasa tidur dulu. Bahkan dibikin hadis yang bukan dari Nabi. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Akhirnya tidur dulu. Malam tidur, siangnya tidur, pengajian tidur, Jumat tidur juga. Dari lahir. Makanya puasa itu kurangnya apa? Tidur, harus produktif. Ya. Nah, kemudian yang kelima nafsu ngomong, nafsu bicara. Dan dikendalikan bersaat ngomong yang benar atau tidak. Ya, saya punya teman punya istri, terus tak kuat dia, sampai cerai dia. Ya. Orang kalau ini sampai ada bapak-bapak saya naik Grab, Pak saya dukai istri saya yang mati. Kok bapak sebagai suami doain istri buat mati? Habis ngomong terus nyakitin daripada banyak dosa mendingan mati. Ada bapak begitu. Ya bu, tapi didoain mati suaminya. Nah, jangan selalu berlebihan. Satu lagi kawan saya, istrinya tidur sampai dia besar. Saya kira beli obat buat istri ini biar ngomong. Ini berlebihan, yang ini apa? Ngomong yang benar adalah apa? Dia. Ini nafsu. Kalau nafsu ini terkendali, berarti apa? Puasanya sukses. Insyaallah. Ya. Nah, terakhir Ramadan itu puasanya itu nilainya tinggi. Kata Nabi, man shoma yawman fi sabilillah ab'adallahu wajhahu 70 kharifan minan nar. Siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari puasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Padahal kita puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Karena 29 dan 30. Ya? Kalau itu dikalikan 70 tahun gimana? Dijauhkan dari api neraka. Dahsyat Ramadan. Makanya jangan sampai terganggu Ramadan kita. Jangan emosi kita, kalaupun kita diajak orang ribut, jangan dialadeni. Ya, bilang aku sedang puasa. Bahkan bapak jago silat, ya, tetap tahan. Ya, kalau saya dialadeni,
Ya, bila aku lagi sudah puasa. Assalamualaikum, saya kira itu saja teman kita karena saya dipilih protein terus sama Pak Ramli ini. Dan kita hormat, kemudian ada Isya tadi. Makanya saya paling senang kalau diundang ke anak. Ujungnya makan-makan, Masya Allah. Tapi kalau ada dunianya yang lengkap. Alhamdulillah, terima kasih semoga semoga Allah mudahkan kita berjumpa kepada Ramadan. Dan tadi pagi saya takziah bapak-bapak meninggal dunia. Ya, sudah berapa hari kembali lagi sama Allah. Ya. Makanya jangan lupa Pak, doa sama Allah supaya ditemukan karena Allah tabarana fi Sya'ban, tabarana. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan ini maksimal untuk kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Jazakallahu khair, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.